Ya, kalau kalian pernah tahu sebuah aplikasi namanya AutoCAD, itu cara kerjanya pakai garis. Jadi misalnya menggambarkan ruangan, ini contoh ya. Misalnya satuannya meter. Ruangan ini ukurannya misalnya berapa nih? 6 kali 10 misalnya. Maka yang kalian lakukan adalah kotak ini sudah dalam 1 meter kali 1 meter. Namanya garis bantu ini. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin ruangan 6 kali 10 kayak ruangan audiovisual ini, maka 6 dikalikan 10, ini dia. Hitung aja 6 kotak kali 10, ini dia ruangannya. Nanti susun kursinya lah di sini ya, susun kursi dan segala macam. Inilah ruang di mana pintu misalnya tinggal disusun aja. Tetapi ini tidak akan pernah ada 3 dimensinya. Kenapa? Karena dia garis. Garis itu selamanya 2 dimensi. Nah, kita kan sekarang bicara animasi 3 dimensi, bukan cuma 2 dimensi. Maka kalian kerjanya pakai wall ini. Nah, dinding ini kalian bikin berapa nih? Kira-kira 4 meter. Oke, ini 4 meter. Terus kemudian lebar dindingnya itu 15 cm dari batu bata yang 15 cm ya. Ini 0,15 karena kita pakai meter. Ruangannya warna abu-abu aja. Kemudian saya pastikan ininya 0, saya klik OK. Maka tugas kalian adalah membuat ruangan kayak tadi, 6 kotak, 6 meter dikali 10. Ini dia, 6 kali 10. Sama kayak tadi, 2 dimensi juga. Garis juga. Tetapi ini ada 3 dimensinya dari sini. Nih 3 dimensinya. Jadi kalian sudah menghasilkan sebuah ruangan tidak hanya 2 dimensi tapi 3 dimensinya. Ya, ini dia ya. Oke, sekarang gini. Misalkan kalian mau desain rumah, Pak. Saya ntar lagi mau tamat, Pak. Mau desain rumah lah, Pak. Saya, Pak. Rumah apa? Rumah masa depan lah, Pak. Oke lah. Rumah masa depan lah ya. Misalnya ini saya gitu kan. Rumah ini berapa nih? 26 meter kali saya ke bawah gitu kan. Rumah 37 meter. Ini apa? Kamar. Mak, ngeri kali kamarnya. Iyalah Pak. Nanti kami mau di kamar aja Pak berdua. Mak, oke lah. Misalnya kan. Nah, ini 1 kali 1 meter. Loh, apa ini 1 kali 1 meter? Kok kecil kali? Ini dapur Pak. Loh, kok dapur kecil kali? Gimana mau masak, naruh piring segala macam? Oh, kami mau GoFood aja Pak. Kami kan sultan Pak. Oh ya oke lah. Misalnya kan. Wah ini, terus ini apa nih? Wah ini ada 16 meter kali 28 meter. Ini apa? Ini garasi Pak. Kami mau ini Pak, mau bikin garasi luas. Oh banyak mobilnya, banyak Pak mobil-mobilan. Ya udahlah terserah lah, set gitu kan. Nah sampai akhirnya kalian stres sendiri kan, stres ini kan misalnya. Nah itu kan, sampai akhirnya hang sendiri. Nah kalau kalian hang, udah selesai kayak gini, mau dilihat 3 dimensi, rumah orang hang itu jadi nih. Nah ini jadi juga tuh. Nah tetap jadi nih bentuknya nih. Nah bahkan bisa berodok lagi sini. Kalau ada debt collector sembunyi sini nggak ketahuan tuh tengok. Ya kan bisa berodok sini lagi. Nah nih. Jadi kalau pakai aplikasi ini kalian bikin layout apapun itu jadi 3 dimensinya, bukan cuma 2 dimensi, bukan cuma ini. Jadi kali lah gampang ini bikin kayak gini. Tes. Ini gampang bikin kayak gini. Yang susah kan 3 dimensi, susah ini bikin kayak gini. Agar dari semua sisi bisa kelihatan. Udah gini aja lah. Kita coba dulu. Kita bikin rumah sederhana aja ya. Rumah di ini ya, di apa namanya? Di rumah di raya aja ya, rumah di raya kita bikin ya. Misalnya ini 3 meter, 2 meter, terus ke sana kita bikin 12 ya contohnya ya. Ini ke bawah misalnya 7, ke samping kira-kira 7 juga, ke atas kira-kira gini kira-kira gini aja lah. Bentar saya ulang. Ini 3 meter, ke bawah 2, ke samping 12 ya. Ke bawah kira-kira mungkin 6 udah cukup lah. Kemudian ada 7, kemudian gini, kira-kira gini, ya inilah, ini rumah sederhana, rumah di apa tadi namanya, di raya ya, atau Parluasan aja lah ya, di Parluasan aja lah ya. Nah ini dia, ini baru rumah, ini baru ininya, baru dinding rumahnya. Setelah ini bikin apa? Yuk cepat ya, jangan lama yuk, kita jam 12 sudah selesai nih. Bikin apa? Pintu, oke, bikin pintu ya. Begitu ada pintu, saya kasih di sini pintu misalnya nih, ini ada pintu nih misalnya. Ini ada pintu kan, tadi mau pintu kan. Nah pintunya misalnya kita kasih pintu yang ini nih, pintu yang ya kasih pintu lah pokoknya, pasang pintu sini. Kira-kira gini kan, ada pintu kan. Nah begitu masuk tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ambles dia ke bawah tengok. Nah, kan? Pak ini rumah Pak Sumur Pak, ya kan? Dan ini tengok kan, ngeprank kan kalian kan? Kan nggak ada lantainya tengok. Ya kan berarti bukan pintu lah, berarti lantai dulu lah, ya kan? Iya, lantai dulu. Sebelum lantai kita bikin dulu ruangan-ruangan dulu. Ini ada ruang, misalnya ruang tidur. Di sini ada ruang tidur, sini ada ruang tidur juga. Nah, ini ada ruang ruang dapur sama ruang makan lah. Kira-kira begini, baru kita bikin lantai di sini. Nah, lantainya itu tinggal kalian lakukan proses slab. Tinggal kalian pilih materialnya apa. Pak, saya mau keramik 30 x 30. Oke.
Maka tugas kalian tinggal mengklik pakai yang namanya magic wand yang ini. Jadi tugas kalian itu tinggal klik magic wand ini. Ini saya taruh ke bawah dulu sebentar. Tugas kalian tinggal mengklik ini, klik di sini. Ini hasilnya begini nih, ada lantainya. Tuh. Ada lantainya. Yang ini gitu juga, Pak, ganti material Pak, boleh? Saya ganti materialnya, pakai material yang kayak di hotel-hotel itu. Ini dia nih. Ini materialnya nih. Maka begitu kan klik ini, ada material kayak keramik papan catur gini, ya kan? Tapi jangan taruh mesa main catur pula kalian di sini nanti. Ya, ini pokoknya kayak yang di suasana di itulah ya kan, ada keramik-keramik yang kayak gini. Nah, di kamar pakai apa? Di kamar tidur pakai apa? Oh, karpet, mantap. Iya, pakai karpet ya. Karpetnya yang tebal ya, jangan yang tipis. Kalau tipis itu karpet musola namanya. Oh iya, yang tebal lah. Nih, karpet grey ya. Uma dapat ini Pak, dapat apa Bu? Dapat subsidi Bu. Oh, dapat bansos ya. Ada bansos ini. Ya, ini dapat bansos ini ya. Oke, kasih dulu temennya. Ya, jangan ditahan ya. Kasih temennya. Ini kasih temennya. Yang sana nggak usah tuh. Ini kalian aja. Yang sana tuh yases aja tuh. Dah cepat ininya. Ya. Oke, sambil saya kasih ini, sambil kalian silakan ada snacknya itu. Kemudian saya buat ini di sini dan di sini. Kira-kira begini hasilnya. Nih, lantainya ya. Oke. Ya, sambil tunggu silakan yang udah apa silakan dimakan juga. Oke. Oke. Sambil saya tunggu ya, sebentar. Ya, kalau orang kreatif sambil makan belajar boleh. Ya, orang kreatif sambil makan sambil belajar Pak, sambil cuan lah Pak. Kalau sambil belajar udah biasa Pak. Sambil makan sambil cuan Pak. Iya, sambil cuan. Itu orang kreatif itu. Oke, sambil dibagi ya. Oke, sambil saya tunggu dulu biar fokus. Nanti kalau nggak fokus nanti. Oke, suaranya tolong ya, suaranya tolong. Suaranya. Suaranya ya, tolong. Oke, ini beberapa yang saya kerjakan. Sambil makan, kalian sambil minum silakan melihat yang saya kerjakan ini. Saya pending sebentar tadi teknis pembuatannya biar dia ini nggak sia-sia. Ini saya kerjakan tahun 2013. Ini namanya animasi master plan Sabak. Jadi parodian ini saya kerjakan tahun 2014. Ini tahun 2014 master plan Sabak. Sebenarnya lebih tepat Pulau W, bukan Sabang ya. Sabang cuma bagian kecil dari Pulau W. Oke, sudah semua? Oke, belum ya. Ini akan dibagikan dulu. Ini saya tampilkan dulu, saya kerjakan. Lihat ya, silakan dimakan rotinya, snacknya dan minumnya. Ini saya kerjakan tahun 2014. Udah yang di belakang udah? Yang di belakang udah dapat semua? Nanti ada makan siang ya. Ini hanya penggantian. Oke, udah semua ya?
durasi 6 menit, tapi ada beberapa spot yang ditampilkan. Ada nanti terakhirnya tunggu 0 km waktu awal-awal dulu. Kalau sekarang udah bagus, udah banyak renovasinya. Di awal dulu kan masih simple, masih sederhana di awal-awal. Yang belakang udah? Yang belakang? Udah ya? Oke, kalau udah biar kita lanjut lagi. Karena nanti saya kepingin kita tanya jawab ya. Oke. Udah semua ya? Oke. Oke, kita tolong Pak lampunya Pak bisa di. Oke, saya stop dulu. Oke. Oke ya. Nah, saya lanjut dulu ke sini. Nah, ini sudah selesai lantainya. Oh Pak, kamar mandi. Oke, kamar mandi kita kasih lantainya dulu. Kamar mandi itu kita kasih lantainya yang seperti ini. Oke, perhatikan ya, biar pulang dari sini kalian dapat apa namanya? Dapat pengetahuan, dapat skillnya walaupun belum praktek ya. Dan kemudian ini diklik di sini. Kemudian ini ada misalnya keramik yang model untuk di teras depan bisa dibuat seperti ini. Dan di belakangnya ada teras belakang. Hasilnya tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, berikutnya apa? Berikutnya. Yuk cepat bikin apa? Jangan pintu dulu. Kalian semangat kali kayak Panglong aja jualan kalian pintu. Bikin tiangnya dulu. Jadi ada terasnya, ada tiang biar kelihatan menarik. Jadi ada tiang, kemudian tiangnya itu kalian bikin pakai material batu alam, ya. Kemudian kalian klik di pojok sini, sebelahnya juga kalian klik di pojok yang sebelahnya lagi. Begitu kalian klik, lihat 3D-nya seperti ini. Tuh, pakai batu alam tiangnya. Nah, ini tiangnya, ya. Nah, ini tiangnya. Nah, berikutnya apa? Ya, sekarang baru pintu. Jadi, atap nanti, sekarang pintu. Maka tugas kalian adalah membuat pintu utama yang di depan sini. Nah, itu bisa kalian pasang pintunya kira-kira seperti ini. Misalnya ada pintu, saya cek sebentar. Kemudian panelnya itu bisa dipilih seperti ini. Kemudian ada handle-nya. Kemudian diklik OK. Kemudian kalian klik di tengah sini, maka hasilnya seperti ini. Ini pintunya. Nah, maka nanti di dalam juga kalian bikin pintunya, ya. Jangan nggak dikasih pintu kan? Masa masuk ke dalam pakai tangga gitu. Ya, jadi kan harus bikin pintu kan? Pintunya adalah pintu satu daun. Maka cari pintu yang satu daun seperti ini. Ini pintunya, kalian pasang, ya. Jangan pula nanti kalian pasang pintunya kayak gini di dalam. Kalian pasang pula pintunya nanti kayak gini di sini misalnya. Nah, pintu yang kayak di San Plaza, maksudnya bisa putar-putar ke dalam sini kan? Ya kan kacau kan? Iya kan? Pintu memang rumah sultan, tapi jangan kampungan gini juga lah. Kayak gini gimana masuk kan? Nah, jadi pintunya pintu sederhana aja ya. Pintunya adalah pintu satu daun, kayak masuk ke ruangan ini satu daun namanya. Pintunya adalah pintu yang modelnya misalnya bisa kalian pilih seperti ini panelnya. Misalnya panelnya seperti ini. Kemudian dikasih handle-nya, kemudian kalian pasang untuk di dalam ruangan, masing-masing ruangan. Kalian akan pasang untuk ruangan di sini. Misalnya contoh, kemudian di sini ruangan yang di belakang juga dipasang. Nih, kemudian ada kamar mandi, ada pintunya misalnya. Ini contoh kamar mandi di belakang. Ya kan, kamar mandi di belakang kan. Jadi kalau kalian mau tengah malam terbangun, ya kalian ke belakang lah. Belakang jam 2 malam gitu kan terbangun, mau sesak gitu kan. Datang orang tua kalian, oh Pak kok buka ya, dikunci lah, terkurung lah kalian di luar ini kan. Ya itulah namanya rumah di kampung ya kan. Rumah di kampung kamar mandi kan di belakang nih. Nah, ini udah selesai nih, pintu. Berarti berikutnya apa? Jangan, lah ini kasih atap aja ini. Ya jendela dulu lah, masa rumah kayak penjara kayak gini, gak ada jendelanya ini. Ya kan? Nah, berarti jendela dulu. Maka sekarang saya akan pasangkan jendela buat kalian ya. Jadi kalian silakan bilang nanti kalau saya bilang ini dipasang, kalian pasang, bilang pasang, saya akan pasang. Sebentar, saya gini dulu. Belum dulu, gak sabar kali. Sabar lah coy, kan nih. Nah, ini ya. Oke. Di sini pasang? Oke. Belum ditanya lagi. Bentar. Di sini pasang? Oke. Sini pasang? Oke, sini? Oke, sini? Oke, sini? Sini? Oke, sini? 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 Oke, sini? Kamar mandi mau kamar mandi? Oke ya, kamar mandi ya. 2 lah ya. Nah, lihatlah ini hasil kalian. Nah, kamar mandi pun apa nih? Nyata memang kan? Nah, itu jelas sekali itu kan? Nah, inilah dia hasil karya kalian tengok nih. Jadi tetangga bangun bingung kan? Ini rumah apa akuarium kan tengok tuh. Ya kan kaca semua tengok kayak gini nih. Ya kan bingung kan?
Nah, ya paling enggak ini jangan gini lah. Ini kan kamar mandi. Kamar mandi masa terpampang kayak gini, terpampang nyata kayak gini. Kamar mandi itu dia kecil dia. Kalaupun 2 daun, paling enggak itu 1 meter cukup, tingginya paling 40 cm lah. Kemudian peletakannya itu tidak 60 cm, tapi 2 meter. 2 meter gini. Kira-kira hasilnya sebentar. Kamar ini jendelanya. Nah, ini baru betul kamar mandi. Masa kamar mandi terpampang nyata kayak gini, tengok deh. Nah, ini dihapus dulu nih ya. Nah, udah dihapus dulu nih. Nah, ini kamar mandi betul kayak gini. Maka kalian baru saja menyelesaikan pintu dan ya nanti kita buang lah ini. Misalnya yang ini biar nggak terlalu banyak ini dibuang aja. Atau ini cukup 1 aja, dia di tengah gitu. Ini dihapus. Kira-kira gini ya. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya apa? Mak mau lantai 2 aja. Ngeri kali kalian ya. Tapi rumah di perluasan kok pakai 2 lantai. Mak ngeri kali kalian ini ya. Aduh. Rumah di kampung tapi sultan ya mau 2 lantai gitu ya. 2 lantai ke atas sama ke bawah? Kita bikin ke bawah aja. Nah, nantilah dulu. Nah, kita bikin apa dulu? Kita bikin ini plafon, ya. Kamu bilang objek salah semua dari tadi kamu, nggak ada yang betulnya. Bikin plafon, ya. Nah, plafonnya gimana? Klik slab di sini, kemudian rubah ketinggiannya jadi 4 meter sesuai ketinggian bangunan kita, warnanya putih. Pak, ini warna coklat boleh, nanti tinggal dicari teksturnya. Saya pakai warna putih dulu. Maka begitu ini selesai, kalian klik di masing-masing ruangan. Di ruangannya kan ada nih, klik di ruangannya nih. Kita lihat triknya seperti ini tuh. Nah, kecuali kamar mandi nggak pakai plafon. Jadi kalau mandi nampak ada ke atas gitu kan? Ya tapi namanya kamar mandi di kampung kan, di sungai gitu kan mandi nggak? Oh ya kita tutup lah ya. Oke, maka saya tinggal klik di sini, hasilnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Apa yang berikutnya? Nah betul, atap sekarang ya. Nah maka kita mau menyelesaikan atap dari bangunan ini, tinggal klik yang namanya roof, kemudian boleh pilih material, saya pakai standar aja, kemudian saya klik OK, saya akan mulai untuk menyelesaikan bangunan ini, menggambar atapnya. Perhatikan, saya akan klik di sini, maka kalau ada teras, klik ke depan, jangan ke dalam, karena ada teras pakai atap juga. Maka begitu saya klik OK di sini, ini pengaturannya ya. Maka otomatis bangunannya sudah ada atapnya dan 3D-nya seperti ini. Ini ada atapnya. Ini ada atapnya ya. Nah ini. Jadi kalau di film yang tadi, mana film yang tadi itu? Film yang tadi itu ini, sebentar. Film yang tadi yang saya tampilkan itu, yang film 2012 yang ada rumah-rumah hancur itu bangunannya kan seperti ini. Ini saya tampilkan dulu sebentar. Nah ini kan tadi bangunannya kan? Nah ini coba yang di film sama yang barusan saya bikin nih, tengok nih. Ini yang barusan dibikin, ini yang di film nih. Ini bagus mana? Yang di film ini, yang di film ini. Kalau yang di film ini berarti mata kalian udah rabun semua berarti mata kalian. Ini tengok atap kayak gini kayak SD Impres, tahu ada SD Impres? SD negeri tahu? Ini kan kayak gini tengok nih, pintu sama atap hampir kejeduk tengok nih. Ya kan? Cuman karena filmnya cepat, kalian nggak bisa lihat lagi lebih detail. Jadi kalau misalnya kita bikin tengok tuh, atapnya itu udah kayak rumah sultan tengok nih, ya kan? Nah, tuh atapnya kayak gini kan? Nah, Pak, gimana Pak kalau misalnya kita disuruh bikin gini? Ya gampang lah. Berarti ini atap pelana, kita rubah Pak. Iya, kita rubah lah. Berarti caranya atap yang ini kalian ungroup, kemudian ini dibuang. Kemudian dirubah dari 2 dimensi biar cepat ya. Kemudian kalian tarik dari sini keluar sana. Yang sana juga begitu. Dari sini tarik keluar sana. Ini tarik ke sana. Maka ini sudah jadi atap pelana kayak di film ini. Ya kan? Cuman bedanya kan di film gini kan. Atapnya kan begini nih. Ya kan sama kan? Nah, cuman yang ini bedanya bisa masuk burung walet sini tengok tuh kan. Lubang kan? Ya kan bisa masuk burung walet. Maka di yang ini kalian buat lebih tinggi biar dia nutup. Jadi yang ini bikin lebih tinggi, misalnya 8 meter. Nah, tapi di trim ya, jangan kayak gini. Ini belum selesai nih, begini. Maka dia sudah selesai. Persis kalau misalnya saya geser ke sana, mataharinya saya geser biar terang di belakang. Ini matahari saya geser gini, maka ini sudah persis kayak yang di film ini. Nih kayak gini. Artinya apa? Kalau kalian mau dapat cuan, kalian harus punya skill yang kayak begini. Kalau enggak ya kalian biasa-biasa aja, nggak ada beda dengan orang lain. Itu tadi dibilang oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Rodian, kalian hari ini harus punya skill. Karena 20 tahun yang lalu Pak Rodian, tahun 2001, saya tidak bisa membayangkan kalau saya nggak punya skill ini. Berarti saya standar aja, sama kayak yang lain-lain. Jadi artinya sekolah punya keterbatasan. Kalian harus cari dari luar. Nggak bisa cuma diam-diam, Pak kan ada YouTube, silakan.
Tapi begitu kalian mentok, mungkin kalian nggak bisa diskusi kan? Makanya hadir Siantar Creative Center, biar kalian bisa diskusi. Kalau ada hal-hal, Pak, saya kepengen bikin Pak kayak 3D kayak gini Pak, tapi kok bingung ya Pak ya. Nanti kita akan coba bikin komunitasnya. Misalnya kalian apa di situ? Oh, saya kepengennya bikin ini Pak, bikin apa namanya? Bikin desain grafis Pak. Misalnya bikin baju Pak, clothing Pak, biar keren Pak, kayak Bandung Dagadu. Ayo kita bikin. Tapi proses ya, proses. Ini semua proses. Begitu kalian kreatif di sini, nanti datang investor. Investor artinya mungkin apakah Telkomsel atau siapapun mendanai. Kalian udah punya produknya gitu. Nah kembali ke sini lagi, membuat yang seperti ini. Kalau kalian tahu skillnya, ini nggak susah. Pak berarti kalau bisa kayak gini, saya bisa kemana? Bisa ke Hollywood lah. Misalnya ini, kalian bisa ke Hollywood sana. Misalnya kalau kalian mau masuk ke industri film sama industri game, ya, kalian masuk ke industri film misalnya. Industri film atau industri game, kita tampilkan dulu. Masuk industri film itu misalnya, nah ini misalnya, bisa cepetin. Nah ini film nih. Nih. Ini bukan berarti dibikin satu-satu. Begitu satu udah dibikin, tinggal di copy aja, tinggal diputar. Ada yang pakai atap, ada yang 2 lantai, ada 1 lantai, ada yang nggak pakai atap, ada yang pakai atap pelana, ada yang dicor aja, ada yang kecuali yang ini, yang katedral ini beda sendiri. Tapi yang lainnya ini, itu cuma bikin satu aja, kemudian diperbanyak. Sesimpel itu. Ini apa Pak? Oh ini green screen untuk syuting. Green screennya hilang, ganti bangunan. Itu yang dibikin oleh animator kalian. Jadi bangunan ini nggak ada bangunannya ini. Kalaupun ada mungkin cuma dibikin satu misalnya. Sisanya animasi, bahkan kebanyakan animasi sebenarnya. Ini nggak ada, kemudian sisanya jadi animasi semua nih. Nah ini kayak gini. Ini kan kayak tadi langkahnya. Cara bikinnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya. Kalau ini syutingnya, syuting itu oke lah gitu ya. Terserah kalian yang bakat jadi kameramen misalnya ini. Jadi prosesnya kayak yang sebentar ini ya. Nah ini yang hijaunya digantikan oleh bangunan seperti ini. Nah Pak ini kan bangunnya 2 lantai. Tadi kalian ada yang nanya bikin 2 lantai. Maka yang ini bikin 2 lantai juga lah. Yang ini yang punya kita ini. Gimana caranya Pak bikin 2 lantai? Caranya kalian tinggal klik yang namanya desain story setting. Kasih nama lantai 1. Ini namanya LT1. Kalian copy. Ini pastikan dulu angkanya 4 karena kita bikin ketinggiannya 4 meter. Ini di copy. Bikin ke atas namanya LT2 lantai 2 di sini. Kemudian dipaste. Maka kalian klik OK. Tunggu sebentar, kemudian kita ke lantai 1 sebentar. Atap yang di lantai 1 ini kita hilangkan, Ctrl A, delete. Maka kalau saya pindah ke 3 dimensi, kalian dapatkan bangunan 2 lantai kayak gini. Ini bangunan 2 lantai. Ini bangunan 2 lantai. Ini bangunan 2 lantai. Yang ini tinggal diperbaiki, yang ini tinggal diturunkan ke bawah. Tadi 4 meter kan? Maka saya masukkan 4 meter. Maka kalian mau bikin bangunan 20 lantai pun bisa seperti ini. Nah ini. Nih seperti ini nih. Nah ini mau bikin bangunan berapa lantai itu bisa seperti ini. Mau bikin 3 lantai ya bisa. Kayak ini tadi kan berapa lantai nih? 2 lantai, ada yang 3 lantai ya tinggal kalian bikin. Nah, oke ya. Ini. Nah, Pak saya nggak usah mulu-mulu lah Pak, nggak usah ke Hollywood sana. Maka tugas kalian adalah bikin portofolio kayak saya. Proyek-proyeknya proyek-proyek yang ada di sini di Sabang. Ini tadi proyek di Sabang. Saya ulang lagi. Saya percepat. Nih, ini ada hotel, ada resort. Saya kecilkan suaranya. Ini ada pelabuhan dan segala macam, ada hotel, ada perumahan, ada taman ini dan seterusnya. Ya, ini tugas kalian. Kalau kalian bayangkan ini Danau Toba, kalian bisa bikin seperti ini. Apa nggak cuan sama kalian? Gak usah mulu-mulu, gak usah pikirkan yang puluhan juta, belasan juta. Kalian dikasih 2 juta, 3 juta aja, kalian tampung aja. Bikin kayak begini. Pak berat kali nggak nih Pak? Ya tergantung kalian. Kalau kalian mau hitung-hitungan ya nanti proyeknya mungkin nggak bisa banyak kan, orang kan ya mungkin kepingin murah kan, nggak apa-apa kan kerjakan kan belum ada beban apapun kalian. Nah ini yang 1000 kilometer yang saya bilang, ini masih yang awal, kalau sekarang udah lebih bagus. Oke saya stop, ini namanya bendungan di Asia Utara. Ini bendungan. Suaranya tolong ya, Dek, suaranya ya. Biar kita selesai nanti nih. Nah ini bendungan.
Dan ini semua dari 3 dimensi, ya. Ini semuanya. Ini tahun 2015. Ini saya close lagi. Ini 2016 saya kerjakan stasiun kereta api. Ini saya cepetin aja. Ini kira-kira stasiun kereta apinya. Oke, saya close ya. Kemudian ini gedung BLK di Medan. Ini master plan juga. Total 8 hektar. Ini sebenarnya ada yang versi lengkapnya. Ini saya tampilkan yang durasi singkat, yang eksteriornya aja. Jadi dengan keahlian animasi 3 dimensi, peluangnya itu besar. Dari mana Pak peluangnya? Saya close dulu. Ini ada rumah sakit. Sebentar ini saya tampilkan dulu yang rumah sakit ini. Ini durasinya nggak lama, 1 menit 40 detik aja. Oke, durasinya singkat aja. Oke, izin boleh dinyalakan lampunya? Kak, tolong Pak. Oke, nah sekarang saya mau tanya. Nanti kita akan diskusi aja. Saya mau tanya. Dari yang saya tampilkan ada bendungan, ada apa rumah sakit, ada apa master plan. Ya ini aja boleh Pak. Itu kira-kira nilai cuannya berapa? Ya cepat. Berapa nilai cuannya? Perhatikan ini bukan bikin gedung fisiknya Pak. Ini membuat animasi yang seperti saya tampilkan tadi. Ini misalnya perumahan ya. Ini di Seborong-borong. Ini, mudah-mudahan masih bisa kelihatan ya. Ini Seborong-borong ini. Namanya Jalan Sipahutan, Lobu, Desa Lobu Siregar 1 di Tapanuli Utara. Saya cepetin aja ya. Saya cepetin. Ada banyak juga. Oke, saya stop. Oke, berapa kira-kira? Berapa nilai cuannya? Bikin animasi, ya perumahan, ya rumah sakit, ya segala macam berapa? Ya cepet. Berapa? Iya, berapa? Puluhan kan banyak. Berapa? 100. Apa kamu mau coba? 100 Jalan masih ngejam. Oke, berapa? 100. Yang lain? 75. Yang lain? Limpul. Yang lain? Makin lama makin turun lah ya. Oke. Ya, oke. Ini saya tampilkan sebentar ini. Saya tampilkan sebentar. Nih.
Bentar lah, nengok cuannya dulu lah. Ngapain dia aja? Lihat dulu cuannya ini. Nah ini untuk apa namanya? Yang BLK ya. BLK yang ini tadi nih. Yang mana tadi ya? BLK sebentar. BLK yang ini tadi. Tapi ada interiornya ya. Interiornya itu di sini. Ini yang interiornya nih. Ini yang versi lengkapnya. Jadi BLK itu totalnya 8 hektar. Ini ada interiornya di sini. Nah, ini interiornya. Saya kecilin dulu sebentar. Nah, ini ada interiornya. Kemudian ada apa namanya, masjid, ada interiornya juga. Saya cepetin ya. Kemudian ada asrama. Ini ada asrama. Jadi udah jadi, tapi cuma 2 lantai dulu karena kena COVID pandemi. Ini asramanya, interiornya. Jadi nggak cuma luar, ada interiornya juga ya. Kemudian ini saya close. Untuk yang apa namanya, yang master plan BLK itu nilainya ini. Nih, nampak kan? Kalau duit kan nampak kalian? Kalau cuan kan nampak. Nah ini nilainya ini. Tapi kena pajak dulu, ada pajak PPN PPH 11,5 atau 12 saya lupa lah. Sehingga kira-kira segini. Ini judulnya adalah aplikasi animasi 3 dimensi master plan BLK. Ya. Jadi artinya apa? Ini peluang yang saya bilang peluang cuan tadi. Yang saya kerjakan rumah sakit mana? Ini rumah sakit. Ini rumah sakit. Rumah sakit internasional. Sebentar. Ini saya masih ada kontraknya, ini dia kontraknya. Ini nilainya ini. Nah ini. Ini durasinya kan nggak panjang, durasinya kan. Yang rumah sakit mana tadi rumah sakit? Nggak sampai 2 menit kan tadi kan? Saya tampilkan ya. Nggak sampai 2 menit tadi yang rumah sakit. Nah ini untuk rumah sakit ya. Ini rumah sakit. Untuk yang stasiun kereta api. Stasiun kereta api sebentar. Stasiun kereta api mana ya? Stasiun kereta api, oh ini. Ini yang stasiun kereta api. Nih stasiun kereta api. Sabar lah. Orang salah sesekali nggak apa-apa lah, ya. Ini stasiun kereta api. Udah. Nah ini stasiun kereta api, ya. Ini dengan Wika. Makanya di animasi saya tadi, ini stasiun kereta api. Ini dengan Wika. Tetar sore-sore. Ini dengan Wika. Ya. Ini kontraknya saya juga dengan Wika ini. Ini dengan Wika. Jadi PT Wika ya. Ini dengan PT Wika, Wijaya Karya Persero. Ini animasinya nih, ini dengan Wika. Ya, animasinya tadi yang saya tunjukkan stasiun tadi. Nah, ini stasiun kereta api nih. Orang parkir, kemudian jalan masuk ke stasiun dan naik ke kereta apinya. Ini ya. Nah, Pak, nilainya kok tinggi-tinggi kali? Ada yang rendah, nggak semuanya tinggi. Itu kan mewakili beberapa yang saya kerjakan. Yang lainnya ada yang rendah. Misalnya yang mana? Yang ini, simpel aja yang ini. Ini simpel aja. Jadi tidak semua nilainya itu tinggi. Kalau yang rumah sakit tadi saya sudah tunjukkan nilainya ini. Ini rumah sakit ya. Terus kemudian ini yang saya tunjukkan ini yang di BLK Medan. Pak, kenapa nilainya nggak di atas 100? Karena saya menghindari tender. Kalau tender itu prosesnya lama. Bisa 3 bulan, 4 bulan, sementara prosesnya nggak sebentar. Saya nggak bisa lama-lama. Nanti kerjakan animasinya itu kan waktunya ada tinggal sedikit, tinggal 5 hari, tinggal 4 hari. Kalau saya kerjakan kayak tadi ini saya cerita sedikit. Kalau yang stasiun kereta api ini awalnya ini 140 juta karena ada 3 stasiun dengan 1 menitnya 20 juta. Berarti ada 140 juta karena dikali 7 menit ada 3 stasiun 2 menit itu 6 menit, kemudian ada opening dan segala macamnya jadi 7 menit 140 juta. Tetapi kalau angkanya di atas 100, saya butuh menunggu kepastian hampir 1,5 bulan. Sementara proyeknya udah mepet. Ini Agustus mau dipakai di Oktober awal. Itu tinggal 1 bulan lebih 3 minggu atau berapa minggu. Karena mepet, saya bilang berapa Pak yang bisa tidak usah terlalu menunggu lama. Saya bisa putuskan kalau Bapak kasih angkanya di bawah 100. Ya sudah, saya kasih angkanya 100 bisa Pak, bisa. Bapak mau ambil DP berapa? Saya teken sekarang. Ya sudah, saya teken, deal. Saya langsung deal sama dia. Nggak ada lagi tukar sama tirai gitu, nggak ada lagi Pak. Langsung deal or no deal aja Pak. Karena kelamaan. Kalau nanti 1,5 bulan, tinggal seminggu waktu saya udah kepepet ngerjakannya. Ini untuk yang stasiun kereta api yang tadi saya tampilkan ya. Kalau untuk yang BLK tadi ini. Untuk yang BLK sebentar, mana di BLK? Untuk yang di BLK yang saya ngerjakan apa namanya? Saya ngerjakan master plan-nya itu nilainya ini. Sama, nilainya di bawah 100 juga nilainya. Kalau sekarang sudah lebih, bisa di bawah 150 atau 200 juta. Kalau sekarang di 2022 atau 2023. Yang non tender ya, yang non tender. Kalau tender ya bisa miliaran, bisa banyak.
Nah kalau yang rumah sakit ini yang dengan Pemprov provinsi tadi, sekarang dia berganti jadi rumah sakit haji karena awalnya mau dibikin di Kuala Namu parodian, tapi karena permasalahan lahan akhirnya dia Korea, itu investornya Korea, akhirnya ke rumah sakit haji. Makanya rumah sakit haji nanti akan tower-tower nanti Pak. Nah ini untuk nilai yang rumah sakit, animasinya saya tampilkan lagi, saya ringkasin aja animasinya untuk yang rumah sakit tadi. Animasinya itu sebentar saya tampilkan dulu. Animasinya rumah sakit itu yang ini rumah sakit ini tidak sampai 2 menit mengerjakannya, jadi tidak semata-mata karena menitnya juga. Ini pekerjaannya mepet ya ini, sekitar seminggu apa 10 hari. Jadi durasi animasi nggak bisa panjang, tapi karena ini mau dibawa presentasi jadi tetap dikerjakan. Ini untuk rumah sakit. Sampai ke interiornya saya buat ini. Saya cepetin sebentar sampai ke interiornya. Tadi rumah sakit durasi tidak sampai 2 menit dengan nilai ini rumah sakitnya tadi ya. Ini rumah sakitnya. Saya stop itu dengan nilai yang ada di sini, nilai kontraknya itu untuk rumah sakit yang ini 97. Kalau mau dicek, saya lupa tadi nanya wifi di sini, saya pakai ini aja. Saya pakai hotspot sebentar. Ini bisa dicek biar nanti kalian tahu. Saya aktifkan dulu hotspotnya. Kemudian saya coba tampilkan dulu kalian